Oke, menyambung soal yang pertanyaan tentang gereja dan pelayanan, ada yang menarik juga nih Om dan Ko. Om dan Ko nggak tuh? Omko. Tentang persembahan. Kan setiap minggu kita bisa ngasih persembahan. Iya. Uang haram ketika diberikan jadi persembahan itu untuk kemuliaan Tuhan, apa untuk itu persembahannya jadi persembahan kudus apa persembahan yang nggak kudus sih, karena kan uang haram. Ya, monggo Pak Gem. Dilembar. Yang sensitif langsung. Oh berarti bisa jadi kayak gini ya, berarti aku misalnya nih dapat jackpot. Ya kan Oh, dia iya, uang iya. haram tuh, aku Main kasih itu, ke- main apa namanya? Candy Crush. Bukan. Dewa Zeus ya, Zeus. slot, main slot, Ya, ya ya, kan? ya. Tapi aku kasih kolekte ke gereja, apa jadi uang kudus? Gitu ya? Iya. Apa bisa dicuci tuh gara-gara itu? Oh, gereja money Oh iya iya. Duit dong. Iya, bisa cantik kan. Ya, memang ini bahasan yang kayak begini agak sensitif ya. Cuma kalau saya tetap lihat sikon dan doa dulu masing-masing. Karena biar gimana pun kan ada orang-orang yang memang dalam pekerjaannya itu dia ya bekerja seperti itu. Ya kalau misalnya menang judi atau apa segala macam ya kita udah ya itu di antara mungkin 10.000 atau 100.000 satu orang lah yang dapat begitu ya. Kalau yang dapat jackpot kayak gitu. Cuma kalau misalnya ya dia misalnya gitu main judi tiba-tiba ya gue mesti ngasih perpuluhan gitu. Iya. Nah, Ya saya keinget tiba-tiba. cuma berpikir ya puji Tuhan lah dia masih ngasih perpuluhan. berarti maaf nih Tuhan itu seperti di bribe gitu kayak orang disuap gitu. Gue menangin dong Tuhan, gue kasih lu perpuluhan gitu ya. Tapi balik lagi makanya saya bilang tuh balik lagi dengan hati. Cuma kalau saya terus terang akan membahas tentang beberapa orang yang memang pekerjaannya mungkin yang tidak baik. Tapi ya saya sih tetap percaya bahwa kalau memang kemampuan atau sikonnya memang tidak memungkinkan, ya saya tetap percaya dengan doa kita doakan itu bisa menjadi berkat. Ya jadi mungkin itu mungkin uang panas kayak uang apa segala macam, kita kan gereja nggak tahu. Yang tahu kan cuma dia sama Iya. itu, ternyata nih uang dari hasil malam atau hasil apa gitu kan. Terus mungkin juga Tuhan dibilang, Tuhan aku mau mencuri nih gitu kan, hasil rampokan gue bisa gue kasih ke gereja untuk pembangunan segala macem gitu kan. Ya itu kan nggak baik. Cuma kan ya saya sebagai kayak misalnya di pihak gereja apa segala macam, kita kan nggak tahu bahwa itu uang apa. Ya tugas kita memang ya saya mendoakan uang itu. Makanya kan kita minta Tuhan tolong kuduskan uang ini biar untuk menjadi berkat, kemuliaan dan istilahnya untuk menolong banyak orang. Kan gereja itu juga bukan untuk hanya operasional gereja aja, tapi kan gereja itu kan juga dipanggil buat yang kayak main bilang, dipanggil untuk keluar, untuk menjadi berkat, untuk memberikan juga misalnya kita berkat buat orang-orang susah apa segala macam. Tapi uang-uang kayak begitu ya saya percaya kalau memang ya kita kan nggak tahu, didoakan, saya percaya bahwa itu akan menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Oke. Kalau dari Om Roy sendiri, bentar loh Om, sekalian ayatnya mungkin Om. Oh, Kan gitu. tema nih. Yang pertama, kolektan ataupun yang penerima persembahan di gereja itu kan bukan teller bank yang minta diverifikasi. Iya benar. Iya kan? Kalau kita setor uang ke bank 10 juta, 50 juta, kita tanya duit dari mana Iya. gitu. Ya, pertama, ya mereka tuh nggak akan memverifikasi gitu kan, uang dari mana gitu. Itu nggak ada verifikasi. Jadi sebenarnya, dan si kolektan juga nggak pernah punya kepikiran. Misalnya yang berikan saya nih, waduh jangan-jangan uang ngerampok nih gitu kan. Kalau Pak Gembala datang itu kan orang China, oh jangan uang korupsi nih, nggak ada. Jadi mereka nggak punya pemikiran, mereka tahu ini rasa ucapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ada beberapa peristiwa di Alkitab yang dalam tanda kutip orang yang tidak punya pekerjaan yang baik, predikatnya baik. Pertama, Sakeus. Ya kan? Itu terbukti ketika Yesus makan di rumahnya, dia bilang, kalau ada orang aku tipu, aku kembalikan, gitu kan. Dan selama ini juga banyak para ahli berkata dia ini bukan penagih pajak yang baik, suka korup,
suka menindas, ya seperti pajak di Indonesia lah, kurang lebih sama gitu kan. Iya. Kemudian lebih baik. Indonesia Langsung katakannya oh iya benar. Indonesia lebih baik daripada Sakeus ya. Iya. Nah, terus peristiwa berikutnya adalah wanita yang mengurapi Yesus. Itu kan wanita pelacur ya, Iya. kalau tidak salah. Itu tabungannya dia, karena dia tahu namanya pelacur itu kan akan ada masa expirednya kan. Jadi dia sudah menabung supaya nanti masa tuanya dia pergunakan itu untuk jaminan masa tuanya. Tapi dia persembahkan loh kepada Tuhan. Itu murid-muridnya juga ngedumel sama kayak kita mungkin. Dia bilang dia nggak tahu apa, gitu. Ada yang lain lagi bilang itu seharusnya daripada dihamburkan di kaki Yesus lebih baik itu dijual untuk menolong orang miskin. Pandangan itu kan selalu ada gitu. Tapi Tuhan itu terkadang tidak melihat ini dari mana, tapi sikap hati orang itu. Sikap hatinya itu yang nilainya di situ gitu. Dia ingin masih mengingat Tuhan. Kita nggak ngerti kan apa yang ada di pikiran orang. Bisa aja seperti tadi. Wah, saya supaya kejahatannya lebih lancar. Tuhan berikan inspirasi lebih sempurna. Saya berikan persepuluhan, jangan 10-20% gitu kan saya berikan. Itu masalahnya bukan di uangnya, tapi masalahnya adalah di orangnya gitu. Jadi siapapun yang menerima persembahan ataupun gereja tidak bisa, apalagi namanya di kotak persembahan, apalagi sudah ditransfer gitu kan. Tapi misalnya kalau orang memberikan secara pribadi, ya kita harus tahu ini uang apa gitu kan. Jangan-jangan transferan masuknya dari itu lagi kan. Setelah 3 bulan kemudian, oh Bapak ini pinjol ya gitu kan. Pinjol. Jadi kalau saya saya kalau ngecek buku tabungan saya, misalnya dia lihat nih, ada transaksi yang tidak saya ketahui. Misalnya begitu kan. Oh, ini dari mana nih? Ya kadang-kadang perlu dicek juga sih gitu. Kalau tidak ada misalnya, oh ini persembahan kasih, ini buat pelayanan ke Aceh, ini, tapi kalau masuk uang tidak ada catatannya gitu kan. Ya itu kita perlu pertanyakan juga gitu. Tapi kan kalau itu dikasihnya secara pribadi langsung, tapi kalau gereja kan ya nggak ada verifikasi. Pokoknya masuk itu persembahan. Oh, Tidak iya. ada pembagian ini uang halal itu persembahan. Benar, judulnya. berarti pas tuh sama kasusnya Johnny G Plate yang korupsi BTS ya kan, mantan Menkominfo. Dia kan kasih persembahan ke gereja tuh berapa M atau berapa, lupa deh, berapa ratus juta apa. Kalau hasil korupsi, Bu. Iya, ternyata hasil korupsi karena gereja tadi kan nggak bisa memverifikasi kan. Iya. Iya sih, benar sih. Berarti tadi uangnya Johnny itu udah dikuduskan dong. Yang masuk ke gerejanya ya. udah dikudus. Tapi ada yang bisa diambil hikmahnya. Johnny G Plate itu masih ingat gitu untuk Persembahan untuk mempersembahkan, Tuhan. ya, walaupun uang dari kita nih ya kan. Iya kan, Pak Johnny. Tapi kena ketangkap juga dong. juga diambil juga tapi tadi uangnya. Oh iya. Dia ambil balik dari gereja? Enggak Enggak, itu kan? tadi hoax. Wah, aku baru tahu ya. Saya nggak tahu. Iya, enggak deh kalau yang itu. Enggak, kayak enggak. Iya. Tuh. Udah jadi kudus ya kan tadi, padahal uang hasil slot apa dan segala macem, hasil korup BTS. Ya makanya kayak tadi juga kasusnya gitu ya, kayak Maria Magdalena gitu ya, dia memberikan ke Tuhan. Kalau nggak salah tuh harga minyaknya itu tuh kerja berapa tahunnya Iya. dia. Dan itu kan sebetulnya akibat dia mencintai, ya kan. Maaf, itu kan jadi dari uang kotor ya, gitu. Nah tapi itu malah dipakai buat minyak mengurapi. Itu penting banget loh itu, mengurapi kaki Yesus, meminyaki, mengurapi sebelum ke kayu salib. Itu benar-benar peristiwa yang sangat, makanya kan murid-muridnya pada ribut apakah ini penghasilan berapa tahun dia kerja apa segala macam. Tapi saya melihat Tuhan itu balik lagi ya gimana ya, dia udah dapat kerja berapa tahun di tabungan ya kan, terus udah gitu ya dia mencintai Tuhan dan dia sudah ketemu Tuhan dan dia berubah. Ya kan, kayak Sakeus juga gitu kan, dia sudah berubah ya kan, sampai dibilang aku akan bagikan siapa yang pernah dia diperas segala macam, dia mau balikin, dan dia juga ngasih setengahnya buat orang-orang miskin ya kan. Jadi buat saya pertobatan itu kunci utama yang paling
lihat dari hal ini tuh yang paling utama gitu, yang paling besar. Pertobatan dia, cinta dia ke Tuhan. Waktu dia memberikan semua tuh dengan tangisan gitu ya. Dia untuk Maria itu mengurapi kaki Yesus tuh dengan rambutnya loh. Itu bagi perempuan di zaman dulu tuh kan istilahnya yang sangat berarti loh. Minyaknya apa segala macam gitu, apalagi tuh minyak mahal. Zaman dulu tuh kalau beli minyak wangi tuh nggak kayak sekarang disemprot terus dibuka bisa berapa tahun gitu. Kalau zaman dulu, kalau saya dengar itu ya, minyak itu kalau udah dibeli, dipecahin, itu udah langsung dipakai. Jadi itu untuk mengurapi kaki Yesus tuh benar-benar berharga sekali. Nah makanya kalau saya bilang siapapun manusia kayak kita, ya termasuklah kita semua manusia berdosa. Kita dicintai kalau kita memberikan persembahan atau persepuluhan. Waktu itu kan sempat heboh gitu ya. Balik lagi kita ke cinta kok. Kita memberi ke Tuhan tuh bukan karena kita seperti memberi pajak. Terus kalau enggak kita membribe, maksudnya menyogok Tuhan supaya kita dapat proyek baru gitu kan, kerjaan baru gitu ya. Tapi kita memberi itu karena kita cinta Tuhan. Ya, kita mengasihi dia, kita mengasihi jiwa-jiwa, kita mengasihi orang-orang yang perlu diberkati gitu ya. Yang penting yaitu murah hati. Kita bisa tahu bahwa ini kita mesti tolong, kita mesti bantu orang ini. Nah ini yang kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi ngomong-ngomong tadi masalah rambut, ini rambut biayanya berapa ya? Kayaknya lumayan mahal nih, rambut ini kan paling panjang. Biaya operasional berapa satu bulan nih? Apalagi zaman dulu ya. Iya, catok ya kan, apa segala macam banyak. Rambut, serum, apalagi tuh. tonik rambut. Ini pendeta gaul nih. Saya tidak ngerti. Soalnya kemarin sama Albert tuh kita bahas masalah manusia kita kan. Kalau laki-laki kan terbuat dari tanah. Kalau perempuan dari batu lagi dari tulang. Jadi beda. Alis aja Tuhan sudah kasih, dihapus ulang. Gambar ulang. Kalau kita dari laki-laki dari tanah ya. Dari tanah. Jadi dia apa-apain gampang dibentuk. Gampang gitu dibentuk. Ya? Iya. Dari tulang. Pulang lu masalah sama istri. Ini dia tenang. Oke. Nyambung soal tadi kan udah persembahan ya, Bur ya. Ada nih sempet dengar di kabar burung gereja sebagai keset, Bur. Keset. Nah, Gereja itu gimana sebagai tuh, Bur? Gereja sebagai keset tuh gimana sih maksudnya? Jadi tuh ada kasus lagi. Tadi kan kasus ada tuh anak dipukul papahnya yang sebagai pendeta gitu. Okay. Sekarang kasus ada pelayan mimbar. Ini pelayan mimbar di sebuah gereja yang malam minggunya misalnya dia jadi wanita panggilan gitu. Tapi ketika hari Minggu jadi pelayan mimbar. Ya. Saya pernah ketemu waktu itu ngajar di Cipinang. Itu ada satu, begitu saya nyebutin nama gereja saya, terus dia cerita dia dulu di gereja itu juga jadi singer. Nah, tapi dia kalau malam nyanyi di klub. Tapi dia ketangkapnya karena pakai narkoba. Gitu ya, ada kasus seperti itu ya ada. Itu boleh tapi kita sampai tertegun. Hah? boleh. Iya nggak boleh, makanya masuk penjara kok, gimana sih? Kan karena narkoba itu. Nah. Kalau misalkan dia pelayanan sebagai singer tapi dia juga mungkin mencari uang freelance-nya di luar sebagai singer tuh boleh nggak? Makanya di bagian pertama tadi kan sudah saya sampaikan, kita bisa pelayanan, kita bisa mimbar, di mimbar kita bisa pendeta, tapi bisa mungkin pekerjaan sampingan kita itu yang tidak bertentangan. Gitu. Mungkin dia penyanyi ya jangan nyanyi di klub malah, nyanyi di kawinan kan lebih bagus. Iya, lagunya. Penyanyi wedding sekarang mahal kan? Tapi kalau callingan yang dapetnya di bar gimana, Om? Berdoa dong sama Tuhan, iya. beriman dong. Dapat Jadi pekerjaan yang jangan bagus. klub malam, klub pagi. Pagi. Itu lebih benar kalau kasihan. Kan sama-sama penyanyi kan? Iya. Ya. Jadi saya pernah ada kasus ya dulu, waktu itu kita ada acara Valentine Day, itu kita bagi-bagi bunga ke daerah-daerah ya prostitusi gitu. Terus udah gitu pas datang ke satu tempat,
dia itu bisa mengenal salah satu pengerja kita yang perempuan. Jadi itu banyak, ini saya dengar dia pengerja saya yang perempuan. Karena saya datang ke sana, tiba-tiba saya langsung ditanyain tawar-tawar, saya bilang ada udah saya ke sana cuma jadi supir saja. Gitu. Saya jadi ada cowok, pokoknya saya jadi supir yang perempuan yang turun bagi bunga. Dan saya dengar dari cerita itu ternyata dia ini salah satu singer sebuah gereja. Dan malam itu dia itu lagi cari bekerja lah, cari pekerjaan ya, cari pekerjaannya. Dan waktu dia dikasih bunga begitu, dia nangis. Dan dia malu, dia ngomong, ini pekerjaan saya. Dia ngomong gitu. Terus sudah gitu, kita kasih bunga bahwa ada Tuhan yang tetap menyayangi sebagaimana kotornya dia. Ya, dia ngaku dosa, dia bilang. Dan dia ngomong, dia kalau malam ini dia kerja, tetap besok minggu itu dia tetap melayani jadi singer. Gitu. Ya akhirnya dia minta didoain dan dia bilang supaya dia dilepaskan dari pekerjaan itu. Ya saya ngucap syukur sih, ada pelayanan-pelayanan yang mungkin saya juga pernah dengar dari beberapa orang gitu ya, pelayanan-pelayanan ke daerah-daerah yang seperti ini gitu ya. Dan ternyata itu benar-benar mungkin ya kita juga, saya dengan kenyataan seperti ini, mungkin gereja saat ini juga mesti lebih lebih ngecek atau mawas atau mesti introspeksi apa segala macam, karena ternyata ada beberapa pekerja kita tuh ya memang mereka butuh uang untuk kuliahnya atau untuk keluarganya atau untuk apa gitu ya. Dan ternyata ya waktu itu saya menyimpulkan bahwa gereja itu tidak paham bahwa ada seorang pengerjanya itu yang bekerja seperti itu. Dan dia ngomong, Pak, jangan ngomong ke gereja nanti saya bisa begini-gini. Terus ya nggak apa-apa, maksudnya kita tetap doakan supaya kita encourage dia, supaya dia bisa hidup kembali. Dan istilahnya maksudnya kita sering kontak, muridin semua segala macam, supaya dia bisa keluar dari tempat pekerjaan yang itu. Dan ya ini kenyataan, kisah nyata. Jadi hidupnya itu malamnya kerjanya seperti itu, hari minggunya jadi pelayan. Nah, tetap kita mesti tahu bahwa ya Yesus itu datang buat orang berdosa. Siapapun dia, siapapun misalnya sebegitu kotornya kita, begitu jahatnya kita, atau mungkin kita tuh pernah membunuh, atau kita tuh pernah mencuri, atau kita juga kayak tadi berzina, atau apapun yang pernah kita lakuin, Tuhan itu tetap setia dan akan mengampuni kita. Istilahnya tetap percaya bahwa ada kuasa dalam doa. Jadi kalau misalnya mungkin ada beberapa orang yang nggak ngerti. Saya sering belajar, saya melihat bahwa ada doa-doa yang orang-orang seperti ini yang mungkin bertahun-tahun nggak sepertinya tidak didengar Tuhan. Tapi saya tetap percaya someday istilahnya ada orang yang tergerak dan Tuhan istilahnya menemukan dia dengan seseorang yang istilahnya bisa membantu dia, menolong dia. Gitu, tetap percaya bahwa ada kuasa dalam doa supaya bisa keluar dari istilahnya tempat-tempat yang pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Saya tetap percaya di zaman ini juga Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita meskipun dengan zaman seperti ini. Ya, jadi nanti yang nonton di sini atau siapapun, kalau kalian istilahnya benar-benar merasa Tuhan hidup saya nih kotor gitu ya, banyak ngelakuin kesalahan, tetap percaya bahwa ada Yesus yang tetap setia, yang mendengarkan kita dan selalu mengampunkan dosa setiap pelanggaran kita. Ngaku aja nggak apa-apa, mau lakuin dosa kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tolongin saya nggak bisa nih gitu loh, tolongin saya, keluarga saya juga nggak punya uang, semua segala macam, ngomong gitu sampai Tuhan akan membuat jalan dalam hidup kita ini. Amin. Amin nggak? Amin dong. Amin. Serasa sudah ke gereja hari ini. Gereja nih, mantap nih. Ya,
Tadi yang Ko Henry bilang tuh bener banget ya, ngomongnya bukan ke Omra atau ke Ko Henry ya, ngomongnya ke Tuhan. Ntar tiba-tiba di komen lagi, tolong dong, Tolong bahaya, Henry. tolong dong Keluarga saya Henry, terlilit hutang. bahaya. Oke Bor, sesi kita hari ini sudah berakhir. Terima kasih banyak untuk Ko Henry, terima kasih banyak untuk Om Roy. Terima kasih Om Roy. Oke, buat teman-teman YouTube, jangan lupa saksikan kita terus. Jangan lupa untuk Subscribe. komen dan juga like YouTube kita yang akan tayang setiap hari Kamis Kamis jam jam 7 7 malam. Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom, God bless terima you. kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.